Selamat datang di podcast Jumat Malam. Malam ini, kita tidak hanya akan berbicara tentang hantu yang menakut-nakuti, bukan pula sekadar kisah tentang jeritan malam atau penampakan samar. Malam ini, kita akan masuk ke dalam dunia ilmu hitam Jawa, ke dalam ajian kuno yang begitu mengerikan karena berhubungan langsung dengan kehidupan dan kematian. Namanya adalah ajian Rawa Rontek. Bagi sebagian orang Jawa, nama ini tidak asing. Ia sering muncul dalam cerita silat, legenda babat, hingga percakapan orang-orang tua yang masih percaya pada dunia mistis. Rawa Rontek adalah ilmu yang katanya mampu membuat pemiliknya kebal terhadap kematian. Tubuhnya bisa hancur, dipenggal, ditusuk, dibakar, tapi ia akan bangkit lagi. Tidak ada senjata yang mampu membunuhnya dengan cara biasa. Tapi seperti semua ilmu hitam, kekuatan sebesar itu tidak datang begitu saja. Ada harga yang harus dibayar, harga yang lebih berat daripada sekadar nyawa. Ritual untuk mendapatkan Rawa Rontek penuh dengan darah, pengorbanan, dan perjanjian gelap yang melibatkan roh-roh dari alam lain. Dan meski pemiliknya terlihat tak terkalahkan, setiap kisah Rawa Rontek selalu berakhir tragis. Malam ini, kita akan menelusuri asal-usulnya, rahasia ritualnya, kisah-kisah legenda pengamalnya, hingga makna di balik ajian yang terlarang ini. Jadi, matikan lampu kamar Anda, duduk tenang, dan biarkan saya bercerita tentang ilmu yang bahkan kematian pun segan menjemputnya, ajian Rawa Rontek. Ajian Rawa Rontek diyakini sudah ada sejak zaman kerajaan-kerajaan di Jawa. Nama Rawa Rontek sendiri sering diterjemahkan sebagai rawo, rawa, lumpur, tempat sesuatu bisa tenggelam lalu muncul kembali, dan rontek, rontok, hancur berantakan. Jika digabung, artinya kira-kira, meski sudah hancur, ia akan kembali bangkit. Legenda paling awal menyebut Rawa Rontek digunakan oleh prajurit sakti Majapahit. Seorang panglima perang yang takut mati berusaha mencari jalan untuk hidup abadi. Ia bertapa di gunung, bersemadi di kuburan, dan akhirnya bertemu seorang dukun hitam yang mengajarinya ajian ini. Setelah menguasainya, ia menjadi prajurit yang ditakuti. Tubuhnya tidak bisa ditembus senjata. Musuh-musuhnya ketakutan. Karena meski dipanah, ditebas, atau ditikam, ia selalu bangkit kembali. Tapi kesaktian itu tidak membuatnya abadi selamanya. Ketika rahasia kelemahannya terbongkar, ia justru mati dengan cara yang paling mengenaskan, tubuhnya dihancurkan hingga tidak bersisa. Konon, jasadnya dikubur di 7 tempat berbeda agar ia tidak bisa hidup kembali. Dari cerita itu, Rawa Rontek kemudian berkembang menjadi ajian mistis yang ditakuti sekaligus diidam-idamkan. Dukun-dukun hitam dan pendekar serakah mencari cara untuk mendapatkannya. Tapi bagi orang Jawa yang percaya, Rawa Rontek bukanlah ilmu untuk manusia biasa. Ia adalah ilmu terlarang, ilmu yang lahir dari kegelapan. Rawa Rontek tidak bisa dipelajari hanya dengan membaca mantra atau bertapa singkat. Ia menuntut tirakat berat dan pengorbanan besar. Dalam salah satu versi yang beredar di kalangan masyarakat Jawa, orang yang ingin menguasai Rawa Rontek harus melakukan ritual di kuburan angker. Ia harus bertapa selama 40 hari 40 malam tanpa makan dan minum, hanya mengandalkan kekuatan batin. Pada malam ke-40, ia harus menggali sebuah makam, mengambil tulang belulang mayat, lalu merendamnya dalam darah hewan korban, biasanya ayam cemani atau kambing hitam. Setelah itu, ia harus tidur di atas kubur sambil memeluk tulang itu, menunggu roh halus datang dan menyatu dengan tubuhnya. Ada versi lain yang lebih mengerikan. Konon, untuk benar-benar menguasai Rawa Rontek, pengamal harus mengorbankan orang yang sangat dicintainya. Darah orang itulah yang dipersembahkan kepada makhluk gaib. Dengan pengorbanan itu, roh korban akan menjadi bagian dari tubuh pengamal, menjadikannya abadi. Karena itu, Rawa Rontek disebut sebagai ajian yang haus darah. Ia tidak bisa diperoleh tanpa pengorbanan. Setiap tetes kekuatan Rawa Rontek berasal dari penderitaan, dari kematian, dan dari perjanjian dengan kegelapan. Kekuatan ajian Rawa Rontek.
Pengamal Rawa Rontek dipercaya memiliki kemampuan bangkit dari kematian. Tubuhnya bisa dipotong, tetapi akan menyatu kembali. Ia bisa dipenggal, tetapi kepalanya akan kembali ke tubuh. Ia bisa dibakar, tetapi tubuh baru akan muncul dari abu. Tidak ada luka yang bisa benar-benar membunuhnya. Inilah yang membuat Rawa Rontek menjadi ajian yang ditakuti. Dalam cerita rakyat, pengamal Rawa Rontek bisa menghadapi puluhan lawan sekaligus tanpa goyah. Pedang, keris, panah, bahkan senjata api tidak mempan. Tubuhnya seperti boneka yang selalu kembali utuh. Bahkan ada kisah yang mengatakan bahwa jika pengamal Rawa Rontek dilempar ke jurang, esok hari ia akan kembali berjalan di kampung, tubuhnya utuh, seolah tidak pernah jatuh. Dengan kekuatan seperti ini, Rawa Rontek sering dianggap sebagai ilmu abadi. Tapi abadi bukan berarti bebas. Pengamalnya memang tidak bisa mati dengan cara biasa, tapi itu bukan berarti hidupnya penuh kebahagiaan. Kelemahan Rawa Rontek, meski tampak tak terkalahkan, Rawa Rontek tetap punya kelemahan. Dalam banyak versi, kelemahan Rawa Rontek terletak pada tulang ekor atau ubun-ubun. Disitulah pusat tenaga dan nyawa Rawa Rontek disimpan. Jika bagian itu dihancurkan, pengamal tidak akan bisa hidup kembali. Ada cerita tentang seorang pendekar sakti yang berhasil mengalahkan pengamal Rawa Rontek dengan menusuk tepat di tulang ekor menggunakan keris pusaka. Tubuh pengamal itu hancur, dan ia tidak bangkit lagi. Versi lain menyebut kelemahan Rawa Rontek adalah tubuhnya harus dihancurkan hingga tidak bersisa. Jika tubuhnya dikubur utuh, ia akan bangkit. Karena itu, orang-orang yang berhasil mengalahkan pengamal Rawa Rontek biasanya membakar tubuhnya hingga menjadi abu, lalu menyebarkan abunya ke 7 lautan atau menguburnya di 7 tempat berbeda. Kelemahan ini menunjukkan bahwa tidak ada ilmu yang benar-benar sempurna. Bahkan ilmu paling sakti pun punya celah untuk dihancurkan. Kisah-kisah legenda Rawa Rontek. Banyak kisah rakyat Jawa yang mengisahkan tentang pengamal Rawa Rontek. Kisah Panglima Majapahit, seorang panglima sakti menguasai Rawa Rontek. Di medan perang, ia tidak bisa mati. Musuh-musuhnya ketakutan karena meski ia ditembak panah atau dipenggal, tubuhnya kembali menyatu. Tapi akhirnya, kelemahannya terbongkar. Ia ditangkap, tubuhnya dipotong-potong dan dibakar hingga menjadi abu. Abunya dikubur di 7 tempat berbeda. Konon, dari situlah Rawa Rontek menyebar sebagai legenda. Cerita Banyumas. Di Banyumas, ada cerita tentang seorang dukun hitam yang menguasai Rawa Rontek. Ia hidup sangat lama, terlihat tidak menua. Setiap kali mati, ia selalu bangkit kembali. Tapi akhirnya, warga desa yang muak dengan teror itu menemukan kelemahannya. Mereka membakar tubuhnya dan menyebarkan abunya ke sungai. Setelah itu, ia tidak pernah muncul lagi. Pasukan Hitam. Ada legenda tentang sekelompok prajurit yang semuanya menguasai Rawa Rontek. Mereka dijuluki pasukan hitam, karena tak bisa mati di medan perang. Musuh ketakutan, karena pasukan ini seperti setan yang selalu bangkit. Tapi akhirnya, pasukan itu dikalahkan dengan cara dikubur hidup-hidup di dalam gua, agar tubuh mereka tidak bisa kembali. Hingga kini, gua itu dianggap angker, karena konon jeritan pasukan Rawa Rontek masih terdengar. Rawa Rontek bukan hanya cerita tentang ilmu kebal. Ia adalah simbol dari keserakahan manusia. Dalam budaya Jawa, kematian adalah bagian dari siklus hidup. Menolak kematian berarti menolak hukum alam. Rawa Rontek menunjukkan bagaimana obsesi manusia untuk hidup abadi justru berakhir tragis. Ia juga menjadi pengingat bahwa segala kekuatan yang diperoleh dengan mengorbankan orang lain pasti membawa kutukan. Rawa Rontek bukanlah ilmu yang lahir dari doa dan kesucian, melainkan dari darah dan kegelapan. Karena itu, tidak ada pengamal Rawa Rontek yang hidup damai. Semua kisahnya berakhir dengan penderitaan. Malam ini kita sudah menelusuri kisah ajian Rawa Rontek, ilmu hitam dari Jawa yang mampu membuat pemiliknya kebal terhadap kematian. Tubuhnya bisa hancur, tapi selalu bangkit kembali. Namun untuk mendapatkannya,
pengamal harus rela mengorbankan darah, bahkan nyawa orang yang dicintai. Dan meski terlihat abadi, rawa rontek tidak pernah membawa kebahagiaan. Setiap kisah pengamalnya berakhir tragis, tubuhnya dihancurkan, arwahnya tidak pernah tenang. Apakah rawa rontek nyata, atau hanya legenda untuk menakut-nakuti? Tidak ada yang bisa memastikan. Tapi bagi orang Jawa, menyebut namanya saja sudah cukup untuk membuat bulu kuduk merinding. Dari podcast Jumat Malam, saya ucapkan terima kasih telah mendengarkan. Selamat malam, dan berhati-hatilah. Karena ada ilmu yang bahkan kematian pun enggan menyentuhnya. Tapi pada akhirnya, kegelapan selalu menagih bayaran.